Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semangat ya semuanya ya. Nah, hari ini kita gereja-gereja Tuhan merayakan hari raya Pentakosta. Saya harap selama 10 hari itu ada renungan audio yang dibagikan di WA Group. Saudara bisa semakin memahami, semakin mengerti Roh Kudus itu apa, fungsinya untuk pribadimu, fungsinya untuk gereja, karunia-karunia Roh Kudus dan lain sebagainya. Itu menambah pemahaman baru. Lebih daripada itu biar saudara juga ngalami ya. Amin. Oke, hari ini kita belajar tentang Hari Raya Pentakosta. Nah, latar belakangnya sebenarnya Hari Raya Pentakosta ini bukan hari rayanya orang Kristen. Ya. Kalau saudara lihat di dalam Imamat Fatsal 23, itu bangsa Israel, mereka punya hari raya ada banyak. Ya. Kayak orang Bali, kita tinggal di Bali kan ada banyak hari raya ya. Ada ya macam-macam lah ya. Nah, salah satu hari raya yang dirayakan oleh bangsa Israel itu hari raya hari ke-50, ada dalam bahasa asli kita Perjanjian Lama itu disebut hari ke-50. Kalau saudara dengar renungan yang tadi malam tentang Pentakosta itu kan sudah dijelaskan di situ. Jadi bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir itu kan Paskah pertama. Paskah itu apa sih? Paskah itu ya Tula ke-10 itu. Waktu ada domba disembelih, kemudian rumahnya bangsa Israel yang ada darah, itu dilewati oleh malaikat maut. Dan klimaksnya bangsa Israel disuruh pergi keluar dari bangsa Mesir untuk meninggalkan Mesir. Nah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir ini yang disebut Paskah. Inilah lahirnya bangsa Israel tuh dari situ cikal bakalnya. Ya. Nah, bangsa Israel sejak mereka keluar itu Paskah pertama buat mereka. Selanjutnya setelah mereka sudah ada di tanah perjanjian, mereka memperingati Paskah itu. Bagaimana mereka dibebaskan dari Mesir, dari tanah perbudakan, dan mereka menjadi orang yang merdeka, bahkan mereka menduduki tanah perjanjian. Dan itu dirayakan setiap tahun. Dan salah satu rangkaian dari Paskah itu ada yang disebut hari ke-50 yang mereka rayakan. Yaitu disebut hari raya 7 minggu atau disebut hari raya panen menuai gandum. Atau disebut juga hari raya buah bungaran, itu sama. Dan dalam perkembangannya setiap bangsa Israel mereka merayakan hari yang ke-50. Mereka juga memperingati turunnya hukum Taurat di Sinai. Jadi itu banyak ya. Dan zamannya Tuhan Yesus itu kan masih dalam konsep perjanjian lama. Orang-orang Yahudi tetap mereka merayakan hari raya hari yang ke-50 ini. Makanya kalau kita baca di dalam Kisah Rasul Fatsal yang kedua, itu kan disebut hari raya Pentakosta. Pada waktu itu bangsa Israel, orang-orang Yahudi dari seluruh kolong langit itu berkumpul di Yerusalem. Kenapa? Karena bangsa Israel kalau mau merayakan Paskah, kalau mau merayakan hari yang ke-50 ini dan ada beberapa hari raya besar, semua orang Yahudi yang tersebar di mana-mana, mereka harus berkumpul di Yerusalem, di rumah ibadat. Mereka nggak boleh kerja, mereka harus berkumpul untuk berdoa dan mereka membawa korban ucapan syukur di situ. Nah, pada waktu mereka lagi merayakan hari raya ini, hari raya yang ke-50 bangsa Yahudi, pada waktu itulah Kisah Rasul 2 terjadi. Murid-murid lagi berdoa, tiba-tiba turunlah Roh Kudus. Nah, itu disebut Pentakosta. Pentakosta sama artinya hari ke-50, cuma di dalam bahasa aslinya Perjanjian Baru. Ya, jadi mengerti ya. Jadi cikal bakalnya hari ke-50 Pentakosta itu kan artinya hari ke-50. Itu dari bangsa Yahudi. Kemudian bersamaan dengan orang-orang Yahudi merayakan hari ke-50 itu, hari raya 7 minggu, murid-murid menerima Roh Kudus.
Itulah disebut lahirnya gereja di situ. Mengerti sampai sini ya? Jadi banyak orang, kenapa kita merayakan Paskah? Oh, orang tahu, oh Paskah itu Yesus mati. Merayakan kebangkitan Tuhan, itu kita tahu. Natal tuh apa? Tetapi Pentakosta kan enggak semua. Tanya anak kecil, kalau Natal dia tahu, kalau Pentakosta belum tentu dia tahu. Nah, makanya saya kasih saudara pemahaman ini supaya saudara mengerti. Kenapa pagi ini bukan hanya gereja kita, tapi semua gereja-gereja itu dalam kalender gereja, hari ini orang Kristen merayakan hari raya Pentakosta. Ya, oke. Nah, perayaan itu kan bicara makna, betul nggak? Kita merayakan. Kita merayakan. Kalau saudara lihat di kalender, setiap kalender setiap tahun, saudara kalau beli kalender baru atau mendapat kalender baru, yang saudara duluan cari itu apa? Natal tanggal berapa? Tetep Pak, 25 Desember nggak berubah. Paskah yang suka berubah tanggalnya ya. Paskah tuh saya senang, itu deket-deket ulang tahun saya, ulang tahun Hendra. Itu di Paskah. Nah, tetapi seringkali ada banyak orang kalau kalender baru biasanya yang dibuka apa? Tanggal merahnya yang mana ya? Betul nggak? Dia udah punya, oh aku mau pulang kampung tanggal ini. Wah aku mau jalan-jalan, sudah punya rencana berdasarkan apa? Tanggal merah yang ada di kalender. Nah, tanggal merah itu apa? Tanggal merah itu biasanya hari raya keagamaan, betul nggak? Nanti hari tanggal 26 kan libur lagi tanggal merah, hari raya Waisak. Kalau tidak hari raya keagamaan, biasanya hari raya nasional. Betul nggak? Kenapa itu semua diulang-ulang setiap tahun? Contohnya 17 Agustus. Kalau 17 Agustus apa tuh? Keterlaluan kalau saudara nggak tahu, ganti warga negara. Itu kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus. Betul nggak? Ada anak saya ngomong, Ma, lagunya diganti loh 17 Agustus tahun 45. Ganti apa? 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi 17 diganti 16. Nah, saudara kalau tanggal 17 itu kan kalender merah, saudara kan libur. Betul nggak? Betul nggak? Kecuali pegawai negeri atau murid-murid itu pun nggak semuanya. Hanya tertentu aja itu biasanya upacara. Tapi pada umumnya libur. Tetapi yang nggak libur itu apa? Di kampung, di perumahan biasanya ada sumbangan beredar. Betul nggak? Wow, mau 17 Agustus setiap kakak itu dimintain sumbangan. Untuk apa? Untuk bikin lomba. Ada lari kelereng, ada panjat pinang ya. Yang paling seru tuh panjat pinang. Sekarang saudara pernah nggak ngikuti lomba-lomba itu? Hah? Dari kecil masa nggak pernah sama sekali keterlaluan? Nggak ada nasionalisme sama sekali. Pernah kan? Minimal saudara nggak ikut lomba, ngelihat pernah kan? Pokoknya asal 17, sekarang kan pemerintah punya aturan baru tuh. Dari tanggal 1 bahkan 1 bulan itu sudah merah putih. Ya, nah kan kita selalu identik kalau 17 Agustus itu dengan lomba. Sekarang saya mau tanya saudara, ini kan perayaan. Apa makna makan kerupuk dengan 17 Agustus tuh hubungannya apa tuh dengan kemerdekaan? Nangkap belut itu loh, pindahin belut. Itu apa hubungannya dengan kemerdekaan Indonesia? Manjat pinang itu yang paling seru, manjat pinang kan, apalagi kalau hadiahnya bagus-bagus, ada sepeda lain sebagainya. Sampai yang dibawa tuh keinjek-injek. Nah saya mau tanya, itu hubungan dengan kemerdekaan Indonesia tuh apa? Pintar. Perjuangan, itu semangat. Tetapi kalau ditanya anak-anak yang kecil yang gak ngerti maknanya, cuman tahu, wah kalau 17 Agustus aku di sekolah ada lomba makan kerupuk. Kan gitu, sesederhana itu. Tetapi setiap perayaan, setiap tanggal merah itu sebenarnya ada makna di balik tanggal itu. Tetapi sekarang kan orang maknanya tuh hilang, hanya perayaannya yang muncul. Betul nggak? 21 April. Itu kan
R.A. Kartini itu apa maknanya? Itu emansipasi. Zaman dulu wanita dengan pria tuh ada beda status, ada beda derajat. Muncullah R.A. Kartini. Tetapi yang sekarang kalau 21 April yang tampil apa? Wanita-wanita yang biasanya sanggul modern langsung ganti sanggul kayak Ibu Kartini. Biasanya pakai baju yang bagaimana, giliran 21 April pakai kebaya semuanya. Maknanya tinggal sampai di situ, tetapi makna esensinya itu kenapa ada 21 April, kenapa ada 17 Agustus, kenapa ada 10 November, itu banyak orang kehilangan maknanya. Adanya perayaan-perayaan. Betul enggak? Dalam kekristenan, Natal. Natal itu maknanya apa? Wah, kalau Natal saya dapat hadiah dan semua senang dapat kado, betul enggak? Saya juga senang. Orang identik kalau hari Natal saya pasti dapat hadiah dari gereja, anak-anak sekolah minggu. Sebenarnya makna Natal itu cuma satu, kenosis. Kenosis itu artinya apa? Mengosongkan diri. Bagaimana Allah pencipta langit dan bumi rela menanggalkan, mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Menjadi seperti ciptaannya. Itu makna daripada Natal. Tetapi orang kalau ingat Natal, waduh pohonnya harus yang besar. Waduh hiasannya sekarang lagi ngetren yang merah-merah. Oh tahun depan oh yang putih-putih. Tahun depan oh yang serba emas. Salah? Enggak salah. Tetapi maknanya dia yang sebenarnya tuh apa? Itu enggak boleh hilang. Makanya kekristenan banyak yang kabur. Sebagai warga negara Indonesia nasionalisme itu banyak yang kabur. Kenapa? Karena kehilangan makna. Kalau saya tanya Paskah, kalau ini kan Natal tuh satu kata kenosis. Kenosis itu mengosongkan diri. Kalau saya tanya dengan satu kata saudara jawab ya. Seperti ini kan 17 Agustus satu kata apa maknanya? Perjuangan, semangat gitu. Kalau saya tanya Paskah, itu satu kata yang saudara bisa terjemahkan dengan Paskah itu kata apa? Hah? Pengorbanan. Paskah itu bicara ketaatan. Kenapa ada Paskah? Sebelum Yesus digantung di salib, malamnya dia di Taman Getsemani loh. Dia berdoa kepada Bapaknya. Dan isi doanya itu 3 kali dia mengucapkan isi doa yang sama. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi bukan kehendakku, biar kehendak. Artinya apa? Yesus menunjukkan ketaatannya melakukan kehendak Bapa, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib. Amin. Jadi Paskah tuh bukan sekedar bagi telur. Paskah bukan sekedar wah Karmel kalau Paskah jalan-jalan, retreat ke Bedugul. Bukan sekedar itu. Tapi bicara tentang ketaatan. Nah, pagi hari ini saya mau membawa kita kepada makna Pentakosta yang sebenarnya. Pentakosta bukan sekadar wah doa 10 malam. Pentakosta bukan sekadar wah ada renungan tentang Roh Kudus selama 10 malam. Wah Pentakosta itu begini-begini bukan. Tetapi pagi ini kita mau belajar makna Pentakosta yang sesungguhnya itu apa. Supaya saudara jadi orang Kristen tuh ngerti kekristenan tuh apa. Paskah itu apa, Natal itu apa, maknanya saudara ngerti. Pentakosta itu apa? Bukan hanya sekedar merayakan, gembira-gembira, makan-makan, minum-minum, kumpul, bukan sekedar itu. Tapi makna itu saudara pahami. Setiap saudara memahami satu makna itu bikin saudara tambah cerdas. Itu meneguhkan saudara menjadi orang Kristen yang benar. Jadi Kristen tuh bukan sekedar oh orang tua saya Kristen ya saya Kristen. Wah ke gereja katanya jaminan mati masuk surga diselamatkan. Bukan sekedar itu. Tapi jadi orang Kristen itu ada landasan. Mengikut Tuhan itu ada dasar. Kalau saudara ikut Tuhan itu ada dasar, ada pegangan. Saudara gak akan mudah meninggalkan Tuhan. Gerimis dikit malas ke gereja. Gak seperti itu. Saudara akan jadi Kristen yang militan. Amin. Okay. Makna Pentakosta itu lihat saya itu sebenarnya ada 2. Ya, yang pertama makna dari Pentakosta adalah persekutuan.
Persekutuan antara Allah dan manusia. Pentakosta itu kan dalam konsep Kisah Rasul pasal yang kedua, konsep di mana kita hidup sekarang zaman perjanjian baru, Pentakosta itu identik dengan Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem kepada murid-murid. Dan kemudian dalam perkembangannya Kisah Rasul 2 itu dianggap disebut sebagai lahirnya gereja. Ya, jadi Roh Kudus. Kalau Pentakosta identik dengan Roh Kudus dicurahkan. Nah, kita mau belajar apa makna Roh Kudus dicurahkan bagi kita orang percaya. Itu ada dua. Yang pertama, Pentakosta Roh Kudus dicurahkan itu bicara persekutuan. Persekutuan antara Allah dengan manusia. Yang kedua, makna Pentakosta adalah ketaatan. Bagaimana melakukan kehendak Allah. Jadi Roh Kudus itu kan rohnya Allah, pribadinya. Betul nggak? Roh Kudus itu kan Allah. Roh Kudus itu adalah Allah dan Roh Kudus itu diberikan kepada manusia. Berarti kan ada dua pribadi, ada Allah, dia disebut pribadi, Roh Kudus itu kan pribadi. Kalau disebut pribadi itu kan berarti punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Makanya orang yang mendukakan Roh Kudus itu nggak ada pengampunan lagi. Kenapa? Karena dia pribadi, dia bisa disakiti. Kalau saudara nggak taat. Ya, nah jadi bicara Pentakosta itu bicara dua pribadi, Roh Kudus, rohnya Allah yang dicurahkan untuk tinggal dalam diri manusia, dan yang kedua pribadi manusia itu sendiri. Nah Pentakosta itu maknanya apa? Dari pihak Allah, Allah mau ada persekutuan, Allah mau tinggal di dalam manusia, ada persekutuan, ada hubungan yang harmonis. Dan dari pihak manusia, apa yang harus kita lakukan? Apa yang Allah inginkan dengan diberikannya Roh Kudus dalam hidup kita? Cuman satu. Supaya kita punya kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Selama gak ada Roh Kudus dalam hidupmu, kamu bisa jadi orang yang baik. Tetapi kamu tidak mungkin taat melakukan kehendak Bapa. Sementara konsep kita di Perjanjian Baru yang selalu disampaikan di gereja ini, bahwa ada satu tuntutan bagi kita orang percaya. Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga. Kesempurnaan itu apa? Kesempurnaan itu bukan sedikit melayang gak injak tanah. Kesempurnaan itu bukan bicara ada sayap kayak malaikat. Kesempurnaan itu arti sederhana, saudara mengerti kehendak Allah dan saudara melakukan kehendak Allah. Bagaimana kita tahu kehendak Allah dalam hidup saya? Kan Allah tinggal di dalam kamu. Kamu dengar gak suaranya? Makanya maunya Tuhan dengan Roh Kudus diberikan, kita punya hubungan yang harmonis. Sehingga kita mendengar suaranya dan kita taat melakukan kehendaknya. Itu maknanya. Amin. Nah itu inti khotbah pagi hari ini. Tapi saya mau jabarkan supaya saudara lebih diperjelas dan lebih mengerti. Nah, makna dari ini Pentakosta, saya tidak akan jelaskan persekutuan ketaatan sendiri-sendiri. Tapi saya akan menjelaskan dari konsep Perjanjian Lama, persekutuan itu apa, yang Allah harapkan, ketaatan itu apa. Dan nanti yang kedua dalam konsep Perjanjian Baru. Jadi saya bikin jadi satu masalah persekutuan dan ketaatan itu ya. Nah, Roh Allah dalam Perjanjian Lama. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu kata Roh Kudus itu ditulis pakai Roh Allah, Roh Allah, Roh Allah, Roh Allah. Tapi di dalam Alkitab Perjanjian Baru baru kita menemukan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Jadi Roh Allah dengan Roh Kudus itu sama. Ya. Roh Allah itu apa? Roh Allah itu kalau saudara baca Alkitab, dia yang memenuhi seluruh jagat raya ini. Roh Allah itu ada di mana-mana. Kalau Bapa, kita kan selalu berdoa, Yesus bilang kalau kamu berdoa katakan Bapa kami yang di sorga. Bapa kita tuh tahtanya di sorga dan Bapa tuh gak pernah kemana-mana. Makanya Allah Bapa kita tuh Allah yang terhormat. Dia gak pernah kemana-mana, tetapi rohnya yaitu Roh Kudus itu yang hadir di mana-mana. Saudara pernah lihat gak galaksi ini? Ada planet-planet begitu banyak miliaran. Itu planet yang satu, gak usahlah saudara bayangkan terlalu banyak planet.
kita lihat aja nih tata surya kita, betul nggak? Ada bumi, ada Mars, betul ya? Ada Jupiter, adalah satu rangkaian itu, ada 9 ya. Itu satu planet dengan planet yang satu, itu tidak ada tali yang menghubungkan kayak jemuran. Betul nggak? Pernah lihat nggak di gambar-gambar, pernah sekolah dulu kan? Tetapi saudara pernah bayangkan nggak? Kenapa yang satu tuh kayak bumi, ini matahari, bumi mengelilingi matahari 365 hari, itu disebut satu. Kenapa bumi itu nggak nabrak matahari? Atau kenapa planet ini semua berjalan loh? Kenapa tidak saling nabrak? Karena Roh Allah yang menjaga semuanya, yang mengontrol semuanya. Amin. Dan pemazmur katakan, kemana aku bisa menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Dia menyadari Roh Allah tuh ada di mana-mana. Amin. Oke. Nah, Roh Allah di dalam perjanjian baru kita lihat dari zamannya Taman Eden. Kita mau belajar tentang persekutuan dan ketaatan. Waktu di Taman Eden, Allah menjadikan manusia pertama namanya Adam, kemudian ada Hawa. Mereka punya hubungan persekutuan yang harmonis. Betul enggak? Alkitab bilang secara itu, kalau saudara baca, mereka ngobrol. Tetapi pada waktu Adam tidak taat, pada waktu Adam dan Hawa sudah memakan buah yang dilarang, begitu mendengar langkah kaki Allah masuk Taman Eden, apa yang terjadi? Allah bertanya, Adam di mana kamu? Sebelumnya Allah nggak pernah nanya. Kenapa? Karena ada hubungan yang harmonis. Tahu dia di mana, dia lagi ngapain. Ya saya katakan yang memisahkan antara manusia dengan Allah adalah segala dosamu. Ya. Nah, setelah peristiwa Taman Eden yang tadinya punya hubungan harmonis karena ketidaktaatan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kemudian Allah mengusir. Betul nggak? Mengusir manusia keluar dari Taman Eden. Persekutuan yang harmonis yang tanpa batas sekarang sudah mulai ada jarak. Kalau saudara baca kisah Kain dan Habel, mereka kalau mau bertemu dengan Allah harus mempersembahkan korban. Di Taman Eden gak ada tulisan itu. Di Taman Eden Allah mencari Adam, Allah bertemu dengan Adam. Betul nggak? Amin. Mereka terpisah, diusir keluar, tetapi Roh Allah masih menyertai. Buktinya apa? Buktinya pada waktu Kain dan Habel mempersembahkan korban, kemudian korbannya Habel diterima, korbannya Kain tidak diterima, hati Kain menjadi panas. Waktu hati Kain panas, kalau saudara baca Kejadian pasal 4, itu firman Allah kepada Kain. Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa hatimu panas? Artinya Allah kan masih berbicara. Tetapi apa kata Kain? Tetap dalam emosinya, dan cerita itu berkata akhirnya dia membunuh adiknya. Itu Kejadian 4. Tetapi di dalam Kejadian pasal yang ke-6, sekali lagi saya tekankan, setelah keluar dari Taman Eden, sudah mulai ada jarak hubungan Allah dengan manusia, tapi Allah masih menyertai, Roh Allah masih menyertai. Sampai puncaknya Kejadian pasal yang ke-6. Allah melihat kecenderungan hati manusia melakukan kejahatan. Itu dilihat dari mana? Adanya kawin campur. Makanya kenapa kekristenan itu harus nikah sama-sama seiman. Kenapa Roh Allah meninggalkan manusia Kejadian 6? Karena adanya kawin campur. Itu benar-benar Kejadian pasal yang ke-6, Roh Allah meninggalkan manusia. Dan sejak saat itu Roh Allah ada di dalam setiap manusia, ada enggak? Itu hanya kepada orang-orang tertentu. Tidak kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang tertentu yang dipilih. Dipilih untuk apa? Untuk maksud supaya mereka melakukan tugas dari Allah. Contohnya apa? Contohnya nabi. Contohnya apa? Contohnya raja. Saul kan pertama kali jadi raja diurapi, betul enggak? Daud juga diurapi. Dan imam, itu yang diurapi. Urapi itu lambang pengurapan. Roh Kudus itu kan bicara urapan Allah. Mengerti sampai sini? Jadi
Tidak kepada semua orang konsep perjanjian lama itu ada roh Allah. Hanya kepada orang-orang tertentu, orang-orang yang dipilih untuk melakukan pekerjaan Allah. Dan sifatnya itu sementara, temporal, nggak permanen. Contohnya Saul. Saul dia kan waktu lagi cari ternak bapaknya hilang, dia kepenuhan seperti nabi. Kemudian pada waktu dia ketemu Samuel, Samuel urapi dia, urapi. Roh Allah ada di dalam dia jadi raja. Tetapi dalam perjalanannya akhirnya karena ketidaktaatan firman Allah katakan roh Allah meninggalkan Saul. Roh Allah memang ada, tetapi nggak permanen, hanya temporal, hanya sementara ada di dalam Saul. Pada waktu dia tidak taat, pergi. Nabi-nabi yang dipakai di perjanjian lama, imam, itu hanya sifatnya sementara selama mereka menjalankan tugas. Mengerti sampai sini? Jadi itu makna Roh Kudus dalam konsep perjanjian lama. Nih, orang yang menerima urapan, artinya Roh Allah menyertai, itu selalu ada tanda-tanda. Ya, mereka diurapi dengan minyak atau seperti Saul, dia bisa menari-nari, ada ayat-ayatnya ya. Nah, yang diurapi konsep perjanjian lama adalah imam, nabi, dan raja. Tujuannya apa? Roh Allah turun, tinggal dalam hidup mereka, yaitu untuk melakukan pekerjaan Allah. Dan mereka semua yang dipilih rata-rata orang yang taat melakukan tugasnya. Tapi ada juga yang gak taat, contohnya Saul, jadi gak selesai. Nah, Roh Kudus selanjutnya, Roh Kudus dalam konsep perjanjian baru. Saya nggak buka ayat ya, karena nanti saudara boleh, nanti ini akan dibagi di grup ya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, Roh Kudus itu berbicara kehadiran Allah dan sifatnya permanen. Yesus kan sebelum dia mati, dia ketemu murid-murid dan dia bilang apa? Aku akan pergi kepada Bapa, aku akan minta kepada Bapa supaya dia mencurahkan rohnya. Betul ada ya? Supaya roh itu menyertai kamu. Kapan menyertai kamu? Selama-lamanya. Artinya apa? Konsep perjanjian baru Roh Kudus di dalam kita itu sifatnya seharusnya permanen. Makanya salah nggak doa 10 malam selama pencurahan Roh Kudus dari dia 40 hari sampai di Pentakosta, dari dia naik sampai Pentakosta. Nggak salah. Itu bisa jadikan momen, tetapi maknanya harus benar. Kalau nggak mengerti maknanya, orang hanya beranggapan, oh kalau 10 hari doa pencurahan Roh Kudus itu bekerja luar biasa. Saya tanya, setelah Pentakosta, apa Roh Kudus tidak bekerja? Amin, mengerti ya? Oke. Nah, Galatia 5 ayat 22-23, kalau roh Allah di dalam hidup seseorang konsep perjanjian lama, itu ada tanda fisik. Orang bisa lihat, wah itu punya kuasa, wah itu bernubuat dan lain sebagainya. Tapi dalam konsep perjanjian baru, kalau Roh Kudus turun di atas hidup orang percaya, itu permanen. Dan itu seringkali tidak harus ada tanda-tanda fisik. Orang gak perlu ngomong yang begini yang gak dipahami orang lain. Orang gak perlu ada sampai nangis, sampai berdoa histeris, gak perlu seperti itu. Tetapi tanda orang yang diurapi Roh Kudus cuma satu, buah Roh Kudus. Dan kalau buah itu gak bisa instan. Betul gak? Gak ada hari ini saudara tanam biji mangga, besok wow sudah berbuah lebat. Mangga tuh minimal 4 tahun, 5 tahun baru berbuah. Makanya Roh Kudus tuh kenapa disebut permanen dalam konsep perjanjian baru. Buahnya itu roh, buah-buah roh. Buah roh itu gak sehari, gak sekejap dia keluar. Setiap hari orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, pada akhirnya akan menghasilkan buah roh. Dan buah Roh Kudus tuh gak bisa ditipu-tipu. Oh, kan kadang orang buah Roh Kudus kasih, oh aku mau mengasihi. Terus, oh katanya buah Roh Kudus tuh sukacita. Katanya buah Roh Kudus sabar, aku mau sabar. Gak bisa. Saudara belajar firman, mengerti firman, melalui proses hidup ada ujian-ujian, itu buah Roh Kudus akan natural keluar. Kalau kamu taat dipimpin Roh Kudus. Jadi nggak bisa itu ditipu-tipu. Hari ini orang bisa sabar, besok nggak sabar. Kalau Roh Kudus ada dalam kamu, hari ini kamu sabar, besoknya lagi sabar. Nggak akan berubah.
Karena itu permanen. Amin. Makanya mulai berpikir, saya ini orang Kristen, ada Roh Kudus nggak dalam diri saya? Karena tujuan Roh Kudus cuma satu, membuat kamu semakin kudus. Kalau hidup kekristenanmu hari ini sama dengan 10 tahun yang lalu, saya tanda tanya, ada nggak Roh Kudus dalam hidupmu? Amin. Oke. Dan di Kisah Rasul pasal pertama ayat ke-8, kenapa murid-murid menerima Roh Kudus itu? Sebelum Kisah Rasul 2, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan seterusnya, bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Kamu diberi Roh Kudus supaya Allah tinggal di dalam kamu. Dan kalau Allah tinggal di dalam kamu, kamu mengerti apa kehendak Allah. Apa bagian yang harus kamu kerjakan sebagai umat ciptaan, umat tebusan. Apa yang harus kita lakukan? Ia melakukan pekerjaan Allah. Amin. Banyak orang bilang, wah pekerjaan Allah itu jadi pendeta. Makanya ada banyak orang kalau sudah kerja tanda kutip sekuler, ntar sudah mau pensiun atau kalau sudah sampai pensiun, wah mau sekolah pendeta. Dianggap pendeta tuh sekolah hal-hal pelayanan yang rohani. Nah kita akan belajar ya. Nah baca dulu ini sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Amin. Kisah Rasul 2, lahirnya gereja. Dengan tanda apa? Roh Kudus dicurahkan. Tinggal di dalam hidup orang yang percaya, gak pada semua orang, cuman yang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9, ini yang disebut eklesia, gereja. Gereja itu apa? Saudara dan saya yang tadinya ada dalam kegelapan dipanggil keluar, masuk kepada terang. Untuk apa? Untuk memberitakan pekerjaan Allah, untuk melakukan pekerjaan Allah. Itu namanya gereja. Artinya kalau saudara bilang percaya Tuhan, kalau saudara bilang aku gereja Tuhan, ada bagian yang harus saudara kerjakan. Dan saudara gak kerja sendiri, ada Roh Kudus yang diberikan untuk menolong saudara melakukan pekerjaan yang Allah percayakan. Makanya konsep perjanjian baru, pendeta gak lebih tinggi dari jemaat. Di hadapan Allah kita semua imamat yang rajani. Semua orang datang kepada Allah gak perlu cari nabi. Gak perlu cari imam. Gak perlu cari pendeta. Saudara mau buka usaha doain sendiri. Saudara dalam kepepet ada teman atau ada tetangga, ada saudara yang kerasukan. Doa sendiri bisa. Kita semua punya kuasa itu. Amin. Kalau gitu apa lebihnya pendeta? Ya saya ngomong kayak hari Minggu, saya mengkoordinir saudara. Tapi dalam hubungan dengan Allah semua kita sama, punya hak yang sama. Bukan berarti kalau pendeta tuh punya kartu as gitu loh. Wah gembala yang datang maknyus gitu loh. Enggak, kita semua sama di hadapan Allah. Ya, amin. Oke, nah pekerjaan Allah itu apa? Saya langsung buka semuanya. Pekerjaan Allah itu ya pekerjaanmu, kalau kamu kerja jadi sales, itu pekerjaan Allah melalui dirimu. Itu tugas yang Allah berikan untuk kamu selesaikan. Di Taman Eden kan Allah berkata, Adam kuasai bumi, taklukkan bumi. Adam disuruh kasih nama binatang-binatang. Dan kalau saudara baca, pada waktu Adam mengusahakan Taman Eden, itu dalam bahasa asli ibadah. Bekerjanya Adam itu disebut ibadah. Ibadah itu jadi konsep dari Allah, bukan saudara duduk 1 jam di gereja, nyanyi menyembah, oh haleluya, bukan. Kamu kerja di luar sana, ada persekutuan kamu dengan Allah, kamu bekerja karena Tuhan aku bekerja karena aku mengasihimu, ini bagianku. Itu kamu sudah melakukan pekerjaan, melakukan ibadah yang menyenangkan hati Allah. Nah orang gak ngerti, makanya di gereja gak ada yang bikin dosa. Begitu keluar gereja 1 minggu hidup dalam dosa. Nanti hari Minggu datang lagi minta dikuduskan. Kenapa? Menganggap ibadah kalau saya duduk manis. Enggak seperti itu. Kamu di luar sana, di pekerjaanmu, di keluargamu,
Itu bisa jadi ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Kalau kamu melakukan itu untuk kemuliaan Allah. Ada ibu rumah tangga bilang, aduh aku gak bisa pelayanan, waduh aku gak bisa ikut begini, soalnya anakku banyak, aku cuma ngurus anak. Urus anak itu ibadah, itu pelayanan, itu pekerjaan. Di Taman Eden Allah berkata apa? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, beranak cuculah. Itu mandat Allah, itu tugas dari Allah. Jadi kalau saudara dikasih anak, gak semua kan dikaruniai anak. Tapi kalau dikasih, saudara tuh punya tanggung jawab. Dan ibu-ibu jangan meremehkan kalau jaga anak, waduh saya gak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Kamu jaga anak, kamu didik anak, itu kamu sudah berbuat sesuatu untuk menyelesaikan pekerjaan tugas yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Dan pekerjaan Allah yang harus kita lakukan itu apa? Untuk diri kita kembangkan potensimu. Setiap kita punya sesuatu. Saudara kalau ikut Zoom hari Jumat itu saya sudah iklankan. Itu saudara kalau ikut Zoom hari Jumat, saudara akan tahu bahwa pada waktu kita diciptakan, semua orang ada benih yang sudah Allah taruh. Tetapi Mazmur 139, tidak semua orang menyadarinya. Ya, makanya sekarang yang sudah tua-tua nih ya udah ikutlah pelayanan gereja sebisa saudara. Tapi yang akan dididik, dibentuk ini kaum muda remaja ya. Makanya ada pelayanan khusus nanti yang sudah diumumkan. Itu Pak Hendra sama Bu Esther yang akan mengkoordinir anak-anak muda. Supaya apa? Supaya dari masih remaja mereka sudah menemukan bidangnya. Menemukan benih itu potensi diri dan dikembangkan. Sehingga pada waktu dia menikah untuk Tuhan. Bukan sekedar cari kebahagiaan. Kalau dia bekerja bukan sekedar cari duit. Tapi pekerjaannya menjadi satu area pelayanan di mana dia memberitakan Tuhan itu siapa. Menjadi berkat di situ. Indah hidup itu. Kalau kita tahu di mana-mana apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi enak, gak ada kemunafikan. Ya kita di rumah ya ini kita apa adanya. Kita di kerjaan ya begini, kita di gereja begini. Nah banyak orang Kristen kan pakai topeng. Kalau di gereja seperti malaikat. Kalau pelayanan luar biasa. Giliran di luar gereja, wow. Nah itu yang topeng itu yang kita mau lepaskan. Ya, pekerjaan Allah. Roh Kudus diberikan supaya kamu punya persekutuan dengan Allah. Dan kalau Roh Kudus ada di dalam kamu, kamu harus melakukan pekerjaan Allah. Bagianmu itu apa? Nggak usah mikir harus sekolah Alkitab. Nggak usah mikir harus jadi pendeta. Saya katakan, pendeta tidak lebih baik dari pedagang. Betul nggak? Pendeta nggak lebih baik dari sales loh. Betul nggak? Kalau sales memiliki persekutuan dengan Allah, kalau sales mengerti rancangan Allah, apa bagiannya? Sementara pendeta hanya khotbah tapi nggak ngerti. Jangankan mau bawa jemaat kemana, bawa dirinya aja dia nggak tahu kemana. Lebih baik jadi sales yang punya persekutuan dengan Allah. Amin. Jadi di gereja ini saya rubah konsep, tidak ada pekerjaan rohani, tidak ada pekerjaan sekuler. Di Taman Eden semua yang dilakukan, berkeluarga, jaga anak, bekerja, ada mengusahakan Taman Eden, semua disebut ibadah. Ibadah itu apa? Semua yang kita lakukan, yang Allah suruh kita lakukan untuk menyenangkan hati Allah, untuk kemuliaan Allah, itu ibadah. Amin. Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Roh Kudus diberikan agar orang percaya memiliki persekutuan yang harmonis dengan Allah dan hidup melakukan. Kalau saudara mengerti makna ini dan sampai di poin ini, baru saudara layak disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri.